Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Pak Alif untuk memberikan materi di semester genap, yaitu berpikir komputasional atau computational thinking. Oke, oke. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Tantangannya menyajikan soal-soal yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Pemikiran komputasional sebagai sebuah konsep dapat terdengar mengintimidasi. Tetapi setiap hari di semua aspek kehidupan kita melakukan pemikiran komputasional, pikiran, tindakan, dan keputusan berikut yang masuk ke dalam pemikiran komputasional. Contohnya, jika kita ingin membuat secangkir teh atau kopi, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita juga salah satu termasuk berpikir komputasional. Kemudian misalnya ingin membeli mobil, terus pindah pekerjaan, ingin berpindah ke lain kota. Ini contoh-contohnya tentang berpikir komputasional. Nah, ini kalau ada permasalahan seperti ini, kita harus memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan proses perencanaan dan pencapaian tujuan-tujuan ini melibatkan pemikiran komputasional. Perencanaan melibatkan pemecahan masalah-masalah menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dan menghasilkan serangkaian solusi memungkinkan kita mencapai tujuan yang ada dalam benak kita. Jadi misalnya kita punya keinginan sesuatu, itu kan kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan keinginan kita. Jadi itu kalau yang sekarang kita pelajari yaitu berpikir komputasional itu seperti apa, ya. Oke. Nah, di sini ada 4 prinsip pemikiran komputasional. Yang pertama dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan penulisan algoritma. Nah, ini keempat prinsip pemikiran ini kita harus pelajari sebelum kita dapat melakukan coding, ya. Nah, yang pertama adalah dekomposisi, merupakan pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Masalah-masalah yang lebih kecil ini dipecahkan satu demi satu sampai masalah kompleks yang besar dipecahkan. Jika masalah tidak terurai, maka jauh lebih sulit untuk dipecahkan. Berurusan dengan banyak tahapan yang berbeda sekaligus jauh lebih sulit daripada memecahkan masalah menjadi sejumlah masalah yang lebih kecil dan menyelesaikan setiap masalah satu persatu. Jadi di komposisi ini misalnya ada 10 masalah yang harus dikerjakan, kita harus memulai memecahkannya satu persatu. Itu namanya dekomposisi. Jadi tahapan demi tahapan. Kemudian yang kedua prinsipnya yaitu pengenalan pola. Setelah menguraikan masalah yang kompleks menjadi masalah yang kecil, langkah selanjutnya adalah melihat kesamaan pola. Pola adalah karakteristik yang sama yang terjadi setiap masalah masing-masing individu. Kesamaan yang diamati apa? Kemudian kita dapat menemukan kesamaan masalah-masalah kecil yang terurai dan nantinya akan membantu memecahkan untuk masalah yang besar tadi. Nah, itu 2 prinsip. Dan lanjut saja kita ke abstraksi. Abstraksi mengacu pada pemfokusan pada informasi penting saja, mengabaikan detail yang tidak relevan untuk mencapai solusi. Kita perlu mengabaikan karakteristik yang tidak perlu agar dapat fokus pada hal yang kita lakukan. Jadi, apakah informasi ini penting untuk kita fokuskan dalam abstraksi? Fokus utama pada karakteristik umum yang ada pada setiap elemen, bukan detail spesifik. Setelah memiliki karakteristik umum, maka dapat membuat model masalah. Sebuah model menjadi ide umum dari masalah yang dicoba untuk dipecahkan. Nah, ini kita kutip dari BBC Size. Jika kita tidak mengabstraksikan diri kita, mungkin berakhir dengan solusi yang salah untuk masalah yang coba kita pecahkan. Jadi setelah kita memiliki model ini, yaitu abstraksi ini, kita dapat merancang suatu algoritma untuk penyelesaiannya. Nah, kemudian setelah sudah ada abstraksinya, kita mulai menuliskan algoritma. Algoritma ini yaitu apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Proses-proses yang seperti apa.
Jadi setelah kita memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil dan dikelola, Anda telah mengidentifikasi bersamaan masalah-masalah tersebut dan berfokus pada detail yang relevan dan meninggalkan yang tidak relevan. Dan sekarang saatnya bagaimana caranya mengembangkan instruksi untuk menyelesaikan setiap masalah yang lebih kecil. Nah, langkah-langkah atau aturan yang sederhana ini digunakan untuk memprogram komputer untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan cara terbaik yang disebut dengan algoritma. Jadi definisi algoritma adalah sebuah rencana atau seperangkat instruksi step by step yang digunakan untuk memecahkan masalah. Algoritma tidak selalu memberikan fitur pemrograman yang rumit. Sebenarnya mereka adalah serangkaian langkah yang untuk bergerak menuju sebuah tujuan. Ini kita kutip dari John Villasenor. Menulis algoritma membutuhkan perencanaan yang panjang agar dapat berfungsi dengan benar. Solusi yang ditawarkan komputer Anda sebaik algoritma yang Anda tulis. Jika algoritma tidak bagus, maka solusinya juga tidak akan bagus. Kemudian ada berbagai cara menuliskan algoritma. Yang pertama adalah kita menuliskannya dengan flowchart. Flowchart menawarkan cara sempurna untuk merepresentasikan algoritma. Flowchart adalah jenis diagram mewakili sebuah algoritma, alur kerja atau proses yang menunjukkan langkah-langkah sebagai kotak berbagai jenis dan urutan dengan menghubungkan dengan panah. Representasi diagram ini mengilustrasikan model solusi untuk masalah yang diberikan. Flowchart adalah cara mudah untuk memetakan algoritma, terutama jika flowchart tersebut perlu menghasilkan keluaran yang berbeda. Flowchart menggunakan konversi gaya standar. Flowchart mengalir dari atas ke bawah dan ke kiri ke kanan. Jadi dalam penulisan pemecahan masalah algoritma tadi, setelah kita mengidentifikasi masalahnya apa, terus kita buat sebuah model, kemudian penyelesaiannya dengan membuat algoritma. Salah satu contohnya ya ini, menggunakan flowchart ini. Contohnya seperti ini. Ya, ini kita mau buat blog website, kita punya algoritma flowchart-nya, blognya seperti ini, formulir pendaftarannya seperti ini, terus nanti ada video-videonya. Nah, ini formulirnya nanti juga ada halaman-halaman lainnya. Nah, ini kita gambarkan sebagai flowchart. Oke, itu salah satu caranya. Kemudian ada yang kedua, yaitu menggunakan pseudocode. Saat mengurangi masalah yang ada menjadi bagian lebih detail dan mudah dikelola, Anda telah menggunakan solusi yang didapatkan. Nah, masalahnya komputer ini tidak memahami instruksi dalam bahasa Inggris. Mereka mengerti kode atau algoritma yang berbentuk satu set instruksi dengan sinteks atau tulisan yang spesifik. Tapi sebelum menggunakan temuan Anda untuk menulis kode, itu kita harus memahami dulu yang namanya pseudocode agar lebih mudah. Pseudocode ini membantu merencanakan solusi untuk masalah, menghindari kesalahan saat menulis kode, merupakan cara untuk menulis instruksi dengan cara disederhanakan yang terbaca seperti kode. Pseudocode bukan kode, tetapi pseudocode tidak memiliki sintaks spesifik yang digunakan untuk kode. Jadi ini semi ya, tengah-tengah. Jadi antara bahasa manusia dan bahasa komputer. Tapi belum sepenuhnya bahasa komputer. Jadi kurang lebihnya ya setengah-tengahnya aja. Pseudocode paling baik ditulis menggunakan keyword variabel dalam penggunaan pemrograman untuk nilai kata rangkaian kode. Dalam pemrograman nilai variabel tergantung di mana Anda berada dalam kode. Oke. Ya, seperti itu contohnya ini ya. Misalnya pseudocode diambil dari sini kemudian untuk melakukan kalkulasi pembayaran. Begin input hours, input rate, ini masukkan jam, masukkan persentasenya. Kemudian pembayaran ini prosesnya jam dikali rate, berapa jam bekerja, terus rate-nya ini berapa, per jamnya berapa, terus output pay. Jadi ini contoh pseudocode, tapi ini belum masuk bahasa pemrograman. Ini yang sederhana untuk menentukan kalkulasi pembayaran. Kemudian ini untuk yang lebih kompleks melakukan kalkulasi pembayaran dengan lembur. Nah, ini kita inputkan dalam ini jam dan per jamnya berapa, terus jika jamnya lebih dari 40, maka pembayaran sama dengan jam dikali jumlah per jamnya, jadi bayaran per jamnya. Terus kemudian kalau
selain itu, kalau selain fungsi yang memenuhi ini, berarti dia ikut ini. Pembayaran sama dengan 40 dikali rate ditambah jam kurangi 40. Nah, ini rumusnya. Ini dapat kita modifikasi sebagaimana mestinya. Sebagaimana kebutuhan nanti. Nah, ini kebetulan kebutuhannya seperti ini, ya ditulis seperti ini. Kalau kali di bahasa pemrograman nanti jadinya bintang ini ya. Nah, bintang ini kali. Jadi di bahasa pemrograman nggak ada kali yang silang itu ya. Itu tidak ada. Nanti diganti dengan bintang. Nah, seperti ini. Ini penulisan pseudocode. Oke, selanjutnya. Kemudian setelah kita bisa membuat solusinya yang algoritma tadi, bisa dari flowchart atau pseudocode, terus kita kemudian mengevaluasi solusi tersebut apakah sudah maksimal atau belum. Sebenarnya ada bagian kelima dalam proses ya ini untuk. Jadi kita menggunakan pemikiran komputasional untuk mencapai solusi. Bagaimana solusi algoritma dapat digunakan untuk memprogram komputer. Nah, jadi ada kita ambil dari BBC bit size sampai evaluasi kesalahan apapun dalam algoritma tidak akan bisa diatasi. Dan program mungkin tidak dapat memecahkan masalah dengan benar atau mungkin tidak menyelesaikannya secara baik. Jadi setelah kita membuat program, terus kan kita tes. Nah, setelah tes itu kita mengevaluasinya, apakah ini sudah bekerja dengan baik atau bagaimana. Jadi ini diperlukan tahap akhir, yaitu mengevaluasi solusi. Pikirkanlah bahwa mengevaluasi algoritma adalah sebagai debugging atau percobaan ya, debug. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional berjalan melalui semua aspek dan fungsi pada bisnis abad ke-21 ini merupakan keterampilan pemecahan masalah yang sangat diperlukan untuk ya web design pada akhir web design atau lainnya ya. Jadi tidak masalah pemrograman saja, tapi bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi di kehidupan kita nantinya. Yang akhirnya harus mewakili solusi dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh proses oleh komputer. Kemudian pemikiran komputasional melibatkan 5 tahapan ya. Yang pertama dekomposisi atau memecah masalah menjadi beberapa bagian komponen. Kemudian pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan dalam bagian komponen tersebut dari suatu masalah. Kemudian ada abstraksi yang berfokus pada informasi umum yang penting saja dan mengesampingkan yang informasi yang tidak relevan dengan solusinya. Kemudian penulisan algoritma. Jadi menulis kode, menciptakan solusi yang dimaksud, kemudian menulis instruksi step by step yang dapat dibaca dan diproses oleh komputer. Instruksi ditulis menggunakan informasi yang relevan yang dikumpulkan dari dekomposisi, pengenalan, dan abstraksi. Dan setelah algoritma terbentuk, maka kita harus mengevaluasinya apakah sudah bisa memecahkan masalah atau tidak. Nah, itu perlu step kelima yaitu evaluasi. Oke, ini sumbernya dari sini kita. Oke, sekian dan terima kasih untuk penjelasan masalah berpikir komputasional ini. Semoga anakku sekalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan jangan lupa mengerjakan kalau misalnya ada tugas untuk kegiatan merangkum itu adalah suatu pembelajaran juga. Jadi tidak diperlukan pengumpulan tugas karena itu untuk pembelajaran kalian. Nanti untuk tugasnya nanti saya akan membuatkan Google Form saja biar mudah. Jadi nanti ada tugas khusus diinformasikan di grup WA untuk memasukkan nilai untuk rapot juga. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.